Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Aulia Mahfiro dari kelas 2B dengan NIM 2441010200093. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil web saya dengan tema kafe, di mana yang telah nampak di web ini merupakan data daftar pesanan kafe. Data-data berikut merupakan data dari tabel di database yang sudah saya buat sebelumnya di PostgreSQL Jasmine dan menampilkannya dengan kode yang sudah saya ketik di Visual Studio Code. Lalu yang pertama-tama adalah saya membuka aplikasi Jasmine dan membuat database baru yang bernama PHP Database Cafe. Lalu saya juga membuat tabel dengan nama pesanan dan strukturnya seperti ini. Lalu tak lupa juga memasukkan data-data 10 data ke dalam tabel tersebut, tabel pesanan tersebut. Lalu bagaimana menampilkannya? Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya pada tugas pertemuan 6, di sini ada kode untuk konfigurasi ke Postgre. Jadi saya mendefinisikan database yang ingin saya panggil sesuai dengan database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu PHP database underscore cafe. Lalu user dan juga passwordnya saya berikan. Lalu di bagian selanjutnya ini adalah membuka koneksi. Lalu ketika koneksi itu gagal, misalnya seperti database tidak ada atau passwordnya salah, maka akan diberikan pesan bahwa koneksinya gagal atau pesan errornya. Lalu baris ini untuk encoding, jadi setiap data dari dan ke database, teks maupun simbol maupun karakter apapun akan ditampilkan sesuai dengan apa yang sudah diketikkan sebelumnya atau yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu baris ini untuk menjalankan query dari database itu. Jadi, kita mengambil data dari pesanan dan kolom-kolom data yang diambil adalah sebagai berikut. Namanya juga saya buat sama persis dengan nama kolom yang sudah saya buat sebelumnya di Postgre. Lalu, baris selanjutnya adalah menampilkan query. Lalu ketika query ini gagal, misalnya seperti nama tabel salah atau tidak ada datanya, maka akan ditampilkan pesan error juga. Lalu selanjutnya kita ke bagian tag HTML, di mana saya menggunakan CSS untuk style atau untuk mendesain webnya agar terlihat lebih menarik. Jadi yang pertama-tama, di body ini, di tag body, saya mendefinisikannya sebagai berikut. Saya menggunakan font Arial New atau monospace, dikarenakan font itu mirip dengan font-font yang biasa kita temui ketika mendapatkan nota dari kasir. Lalu untuk color palette-nya, saya di sini sebagian besar menggunakan warna coklat muda. Untuk background body-nya sendiri, untuk background halamannya saya buat menjadi coklat yang muda. Lalu untuk warna fontnya adalah hitam, dan juga ini untuk mengatur display-nya. Baris ini untuk mengatur agar disenterkan secara vertikal, sedangkan yang di bawahnya itu untuk horizontal. Lalu, like direction-nya adalah kolom, jadi ketika item-item itu dipanggil, maka dia akan diurutkan sesuai dari kiri ke kanan, seperti itu. Lalu ada tag yang heading 1, heading 1, di sini saya buat ke tengah, dan kotaknya berwarna coklat yang sedikit terang, sedikit mencolok, gitu. Dan warna fontnya hitam, lalu juga ada padding, memberikan jarak dari isi sel sebesar 10 pixel dan juga 20 pixel. Lalu saya buat radiusnya 8 pixel sehingga kotaknya menjadi seperti ujungnya agak membulat gitu, biar terlihat lebih bagus dan menarik. Lalu saya buat juga tambahkan fitur shadow. Jadi seperti dia ada di atas background. Lalu untuk tabel saya definisikan sebagai berikut. Border collapse ini agar jarak itu menyatu di antara sel sehingga terlihat seperti satu tabel yang solid. Lalu saya ada jaraknya juga di atas tabel agar judul serta tabel ini diberi jarak agar tidak terlalu mepet, jadi terlihat lebih rapi. Seperti itu. Overflow ini agar ketika teks atau data di tabel itu melebihi dari struktur yang sudah didefinisikan, maka dia akan seakan-akan dihilangkan, jadi tidak merusak tampilan tabel. Lalu ini aturan untuk TH dan TD, datanya, dan juga
Em, Headernya saya memberi garis tipis sebesar 1 piksel dengan warna yang coklat yang sedikit tua. Lalu untuk headingnya, untuk judul dari tabelnya, untuk nama-nama seperti nama, pesanan, total, jumlah, itu saya buat kotaknya lebih mencolok gitu akan agar terlihat bahwa itu adalah judul dari tabel-tabel, definisi dari data-data di bawahnya. Dan warna fontnya adalah hitam. Lalu di sini saya memanggil fitur CSS di mana baris dari setiap baris data itu ketika barisnya menyentuh angka genap maka dia akan didefinisikan dengan background yang lebih mudah. Jadi seperti ini. Harusnya yang muncul itu awalnya tabelnya kan berwarna putih. Harusnya yang muncul itu ketika em, tabel genap dia harusnya berwarna coksu muda. Namun karena dihitungnya dari heading ini maka seakan-akan dilihatnya tabel ganjil ini yang ditampilkan sesuai dengan apa yang sudah saya definisikan di ganjil event ini. Kalau event itu untuk baris yang genap, kalau ODD itu untuk baris ganjil. Setahu saya seperti itu. Lalu tadi adalah penjelasan dari CSS. Sekarang kita lanjut ke tag body. Jadi di sini kita akan menampilkan nama-nama, kita beri nama setiap headingnya. Seperti ini ada nomor, nama pesanan, jumlah, harga satuan, dan harga akhir. Nomor ini Nomor ini nanti isinya akan diisi dengan data variabel i ini yang awalnya saya definisikan sebagai satu, nanti dia akan bertambah seiring dengan per baris setiap baris yang ditampilkan di tabel. Jadi nomornya akan otomatis jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sudah didefinisikan, dipanggil variabel ini, lalu ini adalah data-data yang mau dipanggil. Lalu selanjutnya di akhir diberi baris seperti ini, yang baris kedua terakhir ini untuk membebaskan memori dari hasil query. Seperti itu. Lalu di baris terakhir untuk menutup koneksi dari database itu sendiri. Dan itulah penjelasan dari web yang telah saya buat untuk menampilkan data dari database ke web. Seperti itu menggunakan kode di Visual Studio Code. Jika ada salah kata maupun salah pemahaman, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.